Halo, selamat sore semuanya. Apa kabar kalian? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat ya, adik-adik dari Stikes Rana Wijaya. Dan kembali lagi ketemu dengan Ibu melalui virtual ini. Di pertemuan kita yang kedua ini, kita akan membahas mengenai bagaimanakah konsep dasar penyakit dan konsep dasar asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan respirasi dan gangguan digestif. Semoga sebelum kalian menyimak video Ibu ini, kalian sudah berbekal pengetahuan ya, jadi baca-baca dulu sebelumnya, supaya lebih enak gitu ya dalam menyimak video Ibu. Oke, kita langsung saja untuk menyimak presentasi dari Ibu terkait dengan konsep dasar ASKE pada gangguan respirasi dan gangguan digestif. Ya. Oke, kita akan masuk ke topik yang pertama, yaitu gangguan pada sistem respirasi anak. Kalau kepada gangguan sistem respirasi anak ini, saya yakin kalian sudah sering ya ketemu masalah gangguan respirasi pada dewasa. Tapi sekarang kita akan bahas tentang gangguan respirasi pada anak yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan dewasa ya. Yang neonatus kemarin Ibu harap kalian sudah paham ya. Jadi sekarang kita akan beranjak ke topik kita yang selanjutnya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kalian sebagai mahasiswa mengenai gangguan respirasi pada anak dan meningkatkan kemampuan kalian dalam menganalisis kasus-kasus gangguan respirasi pada anak, dan yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan kalian dalam memberikan asuhan keperawatan yang tepat pada anak dengan gangguan respirasi. Oke, kita akan bahas dari case yang pertama, yaitu ISPA, infeksi saluran pernafasan akut ya. Ini banyak sekali sebenarnya topik kita ya, tapi mohon maaf Ibu akan agak percepat. Jadi kalian bisa ulang kalau misalkan merasa penjelasan Ibu ini terlalu cepat ya, supaya tidak terlalu lama juga dan tidak terlalu besar juga video yang saya upload ya. Oke, dari ISPA definisinya sendiri udah kita lihat dari kepanjangannya ya, inilah infeksi yang terjadi pada saluran nafas, di mana infeksi ini akan menimbulkan gejala batuk, pilek, serta demam pada anak. Ingat, kalau sudah infeksi itu pasti akan terjadi respon inflamasi pada manusia, termasuk juga pada anak. Dan respon itu biasanya akan berupa tanda gejala yang ditunjukkan oleh si pasien ya. Salah satunya itu demam gitu ya. Dan ISPA ini tergolong mudah menular dan sangat sering dialami oleh bayi dan anak. Jadi kalau kalian punya keponakan atau adik, pasti mungkin itu pasti sempat aja ya sakit ISPA ini, entah itu batuk, pilek gitu ya. Dan ini memang sangat common atau sangat umum terjadi pada anak. Nah, penyebabnya apa? Yang paling dominan dan paling banyak adalah virus, dan ada juga disebabkan oleh bakteri. Dan faktor risikonya biasanya adanya polusi udara ya, misalkan ada lingkungan keluarga yang merokok gitu. Jadi kalian harus benar-benar bisa mengedukasi lingkungan keluarganya supaya bisa merokok pada tempatnya, atau lebih bagus lagi stop merokok ya. Kemudian transmisinya dari mana saja? Bisa dari droplet ya, mirip dengan kasus COVID-19 yang sekarang sedang merebak sebagai pandemi dan menyebabkan kita juga tidak bisa kuliah tatap muka ya. Jadi salah satunya transmisi adalah droplet. Jadi saat batuk atau bersin kemudian tidak sengaja kita menyentuh atau berpegangan atau salaman dengan orang, akhirnya orang itu bisa terkena ya. ISPA ini juga sama, karena itu sangat penting menjaga kebersihan ya. Kemudian tanda gejala ISPA biasanya menetap sampai 1 hingga 2 minggu ya. Itu adalah respon tubuh untuk bisa menciptakan imun yang kuat untuk melawan si bakteri atau virus yang masuk ya. Jadi biasanya bisa sembuh sendiri. Nah, bagaimana prevalensinya di Indonesia ISPA pada semua usia ya, yang saya dapat dari Riskesdas ini dari 2013-2018. Nah, 2018 sudah menurun daripada 2013 angkanya ya, di mana di Indonesia mencapai 4,4%, dan Bali itu letaknya ada di mana ya? Mana dia? Bali. Nah, masih di atas rata-rata di Indonesia, karena di sini itu biasanya yang lebih tinggi ya, ini yang lebih rendah, yang di kanan, yang di kiri lebih tinggi ya, masih setingkat lebih tinggi sedikit dari rata-rata Indonesia. Nah, bagaimana tanda gejala ISPA? Tadi Ibu sampaikan ya, karena ini respon inflamasi, kita yang gejalanya diantaranya hidung tersumbat, pilek, ya pasti pernah kan ada adiknya yang pilek, kemudian bersin, batuk-batuk, sakit tenggorokan ya, dan bisa juga disertai dengan adanya demam gitu ya, atau sakit saat menelan. Itu adalah gejala-gejala dari ISPA.
Kemudian bagaimanakah klasifikasinya? Ada yang klasifikasikan berdasarkan area mana peradangan terjadi ya. Kalau misalkan di area faring dibilang faringitis, kemudian ada peradangan di tonsil dibilang tonsilitis. Jadi ini biasanya yang digunakan untuk diagnosis secara medis ya untuk klasifikasi ISPA. Nah, berdasarkan Depkes RI tahun 2012, kalau misalkan anak datang dengan keluhan batuk pilek, kemudian disertai demam, itu Depkes RI kan memberikan solusi berupa dengan MTBS ini, yaitu manajemen terpadu balita sehat. Manajemen terpadu balita sakit ya, kok sehat. Manajemen terpadu balita sakit. Jadi inilah yang biasanya digunakan untuk mengklasifikasikan apakah gangguan pernafasan ini kira-kira kategori mana ya. Biasanya ada yang ringan, sedang dan berat. Kalau ringan itu bukan pneumonia kategorinya, sedang pneumonia sedang, kalau berat kategorinya pneumonia berat. Jadi yang diklasifikasikan itu terkait dengan pneumonia, tapi biasanya datangnya dengan kondisi ISPA itu tadi ya. Nah, bagaimanakah pemeriksaan dan pelaksanaan ISPA? Kalau pemeriksaan tentunya tetap ya kita melakukan anamnesa, kemudian riwayat kesehatannya bagaimana, riwayat penyakitnya, sejak kapan mengalami batuk atau demam, pilek itu kita tanyakan. Dan keluhan yang saat ini muncul itu apa saja, itu juga kita tanyakan. Dan kita bisa menggunakan MTBS ini untuk algoritma dari pemeriksaan dan bagaimanakah tindakan yang bisa kita lakukan. Misal kalian praktik di puskesmas, ya. Jadi MTBS ini banyak digunakan di puskesmas. Kemudian pemeriksaan fisiknya tentunya karena ini sistem respirasi, kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada sistem respirasi yaitu pada area dada ya untuk melihat sistem respirasinya. Nggak mungkin kan periksa sistem respirasi tapi di tangan atau di kaki atau di kepala ya. Jadi di dada, area dada ya untuk lihat di paru-paru. Nah, inspeksi kita lihat mungkin dia ada batuk, ada dyspnea ya, sesak, kemudian ada sekret akibat pilek atau akibat batuknya. Itu kita bisa inspeksi. Kemudian palpasi kemungkinan kalau dia demam, palpasinya kita teraba hangat. Kemudian perkusinya kemungkinan sekali normal ya pada ISPA. Kemudian untuk auskultasi kemungkinan ada ronki. Jadi ada suara nafas tambahan yaitu ronki akibat penumpukan lendir atau bisa saja normal ya, tidak terdengar. Dan pemeriksaan penunjang itu sangat jarang biasanya ya. Jadi ISPA itu berakhirnya hanya sampai klinik atau puskesmas. Jadi dia sampai fase ke-1 saja. Jadi biasanya tidak sampai pemeriksaan penunjang karena dilihat ini bisa diatasi dan bisa sembuh dengan sendirinya juga sebenarnya ya. Dan penata laksanaannya bagaimana? ISPA umumnya dapat sembuh sendiri 1-2 minggu, namun diharapkan dalam perawatannya, terutama keluarga, dapat meningkatkan asupan cairan dan nutrisi yang adekuat untuk si pasien. Jadi meskipun dia menolak makan, jadi tetap kita anjurkan untuk mungkin makan sedikit tapi sering, kemudian menawarkan makanan yang jadi favorit pasien gitu ya. Jadi jangan sampai nutrisinya tidak terpenuhi selama pasien sakit. Kemudian tingkatkan imunitas tubuh ya dengan istirahat. Jadi jangan dibiarkan sampai lelah si pasien. Kemudian penata laksanaan simptomatis, ini artinya penata laksanaan berdasarkan gejala yang muncul. Kalau misalkan yang muncul demam, maka simptomatisnya kita berikan obat antipiretik atau anti demam. Kemudian jika pasiennya mengeluh batuk, jadi kita berikan obat batuk. Itu namanya simptomatis ya. Namun jika kondisinya memburuk, jadi kemungkinan dia mengalami pneumonia berat ya. Jadi harus dirujuk segera. Jadi bukan ISPA biasa mungkin ya. Kemudian, nah dari tanda gejala tadi, masalah keperawatannya apa sih yang bisa muncul? Di antaranya yang pertama adalah permasalahan di respirasi, kemudian kemungkinan di termoregulasi dan di nutrisi. Respirasi yang mungkin muncul adalah ketidakefektifan bersihan jalan nafas ini ya. Karena apa? Karena kemungkinan kan ada sumbatan di jalan nafasnya. Contohnya tadi dibilang ada batuk, ada sekret ya, yang tidak bisa dikeluarkan. Jadi kemungkinan itulah yang menyebabkan jalan nafasnya tidak efektif. So kita bisa utamakan ketidakefektifan bersihan jalan nafas sebagai masalah keperawatan prioritas. Ya, beda dengan ketidakefektifan pola nafas ataupun hambatan pertukaran gas ini agak jarang ditegakkan ya, terutama hambatan pertukaran gas, kecuali ISPA-nya sudah berat sekali ya baru ke sini. Jadi inilah yang jadi prioritas. Nah, apakah kalian bisa membedakan antara 3 masalah ini? Ibu harap sih bisa ya, tapi Ibu akan kasih clue-nya sedikit supaya kalian lebih paham lagi. Jadi, ketidakefektifan bersihan jalan nafas ini kalian akan angkat jika pada kasus itu terlihat ada benda asing pada jalan nafas, ada sekret, kemudian ada penyempitan jalan nafas,
Dan yang paling terlihat adalah adanya suara nafas tambahan. Ya, suara nafas tambahan itu tidak akan muncul di ketidakefektifan pola nafas. Karena ketidakefektifan pola nafas itu tidak ada masalah pada jalan nafasnya. Hanya frekuensinya yang berubah. Ya, tapi kalau pada ketidakefektifan bersihin jalan nafas, akibat dari obstruksi, baik karena ada benda asing ataupun terjadi penyempitan jalan nafas, dia akan memunculkan yang namanya suara nafas tambahan. Nah, sampai di sini paham? Jadi kalau kalian ketemu kasus dengan suara nafas tambahan, jawabannya pasti yang prioritas adalah ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Itu ya. Nah, kalau hambatan pertukaran gas gimana? Hambatan pertukaran gas ditegakkan jika terjadi masalah terutama pada hasil AGD atau analisa gas darah atau terjadi hipoperfusi yang terlihat dari pemeriksaan CRT, capillary refill time-nya. Jadi itu yang menandakan hambatan pertukaran gas. Atau jika ada pemeriksaan dengan oksimetri, kita bisa mengecek saturasi oksigen pada perifernya. Jika terjadi penurunan, kemungkinan juga terjadi hambatan pertukaran gas. Ya, artinya pada alveolinya tidak adekuat tuh pertukaran oksigen maupun CO2-nya. Itulah yang menyebabkan diangkatnya hambatan pertukaran gas. Tapi pada kasus ISPA ini biasanya sangat jarang sampai terjadi hambatan pada pertukaran gas. Ya, jadi kita bisa angkat yang nomor 1 ini sebagai prioritas di samping masalah-masalah keperawatan lainnya. Ya, misalkan hipertermi kalau dia demam, kalau dia kurang mau minum kita bisa angkat risiko defisien volume cairan ya. Jadi tergantung kondisi si pasien. Kemudian intervensi keperawatan apa yang bisa ditegakkan? Tentunya yang pertama adalah airway management. Ya, karena tadi ISPA itu cenderung dia terjadi masalah di jalan nafas, baik ada secret ataupun menyempit jalan nafasnya ya. Jadi kita gunakan tindakannya adalah airway management. Jadi kita manajemen jalan nafas supaya jalan nafasnya kembali lancar. Contohnya pemberian mukolytik, nebulizer. Nebulizer udah tahu ya. Jadi pengencer dahak, adanya uap yang bercampur dengan obat itulah yang menyebabkan dahak menjadi lebih encer sehingga pasien bisa mengeluarkan dahaknya. Ya, kemudian antibiotik jika memang diperlukan, tapi jika belum diperlukan ya tidak usah diberikan ya, tergantung resep dokternya nanti. Kemudian respiratory monitoring, jadi kita harus selalu memantau bagaimanakah pernafasan si pasien gitu ya. Kemudian untuk masalah termoregulasi tentunya kita harus mengatur bagaimanakah pengaturan suhu tubuh terjadi termoregulasi yang baik ya, suhu tubuh, kolaborasi pemberian antipiretik dan water tepid spong. Kemudian terkait nutrisi, tentunya kita perlu manajemen nutrisi dengan baik, timbang berat badan pasien, dan pemberian ASI jika pasien memang masih dengan ASI tentunya ya. Oke, itu tadi untuk penjelasan tentang ISPA. Jadi ISPA itu satu kondisi yang tidak terlalu berat sebenarnya untuk anak ya, tapi kadang-kala bisa saja mengganggu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti kalian ketemu dengan pasien dengan ISPA ya. Kita next ke pneumonia. Nah, pneumonia ini yang salah satu penyakit yang sangat berat untuk anak-anak ya, karena dia menyumbang angka kematiannya juga cukup besar pada usia anak. Dan penyakit pneumonia ini dikenal dengan paru-paru basah biasanya ya, jadi kondisi peradangan pada saluran nafas bawah salah satu atau kedua paru akibat terjadinya infeksi. Jadi sama-sama terjadi infeksi, tapi kalau kondisi pneumonia infeksinya itu lebih berat daripada sekedar ISPA ya, karena ini masuknya di saluran nafas bawah bukan atas lagi pneumonia, jadi sudah masuk ke bronkus bahkan sampai alveoli. Nah bahayanya alveoli itu adalah tempat kita terjadinya pertukaran oksigen dan CO2 sehingga kita bisa memiliki energi ya, sel-sel kita mendapatkan oksigen untuk dia tumbuh, untuk dia beraktivitas, berkembang gitu ya. Jadi parahnya itu kalau misalkan pneumonia sampai berat dan di alveoli kita sampai tertimbun cairan, itulah yang membuat si pasien jadi sesak dan bisa saja meninggal gitu ya. Dan pada penderita pneumonia ini, sekumpulan alveolus dan bronkus akan meradang dan penuhi cairannya. Ini yang saya katakan tadi, kalau misalkan penuh cairan, maka oksigen dan CO2 itu tidak bisa berdifusi secara adekuat, sehingga menyebabkan seorang itu menjadi sesak nafas, jadi lemas, gitu ya. Nah, apa penyebab dari pneumonia itu sendiri? Di antaranya adalah virus dan bakteri. Bakteri yang paling terkenal adalah bakteri Streptococcus pneumoniae, ya. Dan bisa juga disebabkan oleh jamur, tapi sangat jarang ya. Yang paling sering adalah ini. Nama bakterinya sesuai dengan nama penyakitnya ya. Kemudian faktor risikonya diantaranya adalah triadia polusi dan autoimun, kondisi autoimun ya.
Kemudian transmisinya juga droplet dan paling sering terjadi pada anak usia kurang dari 2 tahun. Jadi pada bayi itu sangat sering terjadi pneumonia. Oleh karena itu kita harus memberikan atensi yang lebih pada kasus-kasus pneumonia ini dan memberikan edukasi pada orang tua. Nah, ini dia gambaran pneumonia pada anak ya. Ini kalau misalkan alveoli kita normal tuh seperti ini ya, diambil satu dipotong seperti ini. Tapi pada kasus pneumonia, kalian bisa lihat ya, dia nggak sama merah dan loss seperti ini, tapi ada kumpulan sekret nih tuh yang mengganjal sehingga nafas kita nggak bagus. Nah, ini saya bilang tadi, alveoli itu tugasnya, fungsinya untuk pertukaran O2 dan CO2. Jadi O2 dibawa kembali ke darah, CO2 masuk ke alveoli dan dikeluarkan lagi. Kita hembuskan lagi. Itulah reaksi respirasi kita ya, ekspirasi dan inspirasi. Kalau pada pneumonia, nah terjadi penumpukan cairan, masih ringannya udah berat nih, benar-benar numpuk nanah dan cairannya. Serem ya. Dan epidemiologi dari pneumonia itu sendiri bagaimana ya? Yang pertama, pneumonia merupakan salah satu penyebab kematian anak tertinggi. Tadi sudah saya sampaikan ya, dan WHO juga mengungkapkan yang sama. 16% kematian anak-anak di bawah 5 tahun disebabkan oleh pneumonia. Ya, dan pada tahun 2015 terdapat 900.000 anak yang meninggal akibat pneumonia. Dan di Indonesia sendiri, lebih dari 500 balita menderita pneumonia dan telah merenggut hampir 2.000 jiwa balita pada tahun 2017. Jadi angkanya masih sangat tinggi untuk pneumonia. Bagaimana prevalensinya? Di Indonesia sendiri pada tahun 2018 sudah menjadi 2% ya. Ini angkanya meningkat dari tahun 2013 ya. Jadi terjadi peningkatan. Tapi syukurnya Bali itu angka pneumonia masih paling rendah di antara daerah-daerah lain ya. Kemudian bagaimanakah tanda dan gejala pneumonia? Itu tidak berbeda jauh sebenarnya dengan ISPA tadi ya, tapi biasanya kalau pada pneumonia itu sesak nafasnya lebih berat daripada sekedar ISPA ya. Biasanya diawali dengan demam, kemudian berkeringat dingin, kemudian batuk kering, sesak nafas, nyeri dada, mual, muntah, diare, selera makan turun, lemas dan detak jantung menjadi cepat. Jadi ini yang mungkin saja beberapanya ada muncul pada pasien kalian yang kalian rawat dengan pneumonia ya. Nah, bagaimanakah klasifikasi dari pneumonia itu sendiri? Berdasarkan lokasi ada pneumonia lobaris, lobularis, dan interstisial. Kemudian jika tanda gejala menurut WHO yang terbaru, tanda gejalanya dibagi menjadi pneumonia dan pneumonia berat ya. Sebenarnya mirip dengan kasus di MTBS tadi ya, tapi dia hanya mengklasifikasinya menjadi dua, apakah hanya pneumonia saja atau ada pneumonia berat. Kemudian pemeriksaan dan pelaksanaan dari pneumonia bagaimana? Untuk pemeriksaan tidak beda jauh dengan ISPA, tentunya kita melakukan anamnesa ya untuk melihat keluhan pasien. Kemudian pemeriksaan fisik, sistem respirasi, pada sistem respirasi tentunya. Di antaranya kita lakukan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi ya. Nah, pada pneumonia itu perkusi biasanya kita dapatkan dullness ya suaranya. Tapi tentu saja untuk pemeriksaan ini diperlukan yang expert atau yang sudah terbiasa melakukan pemeriksaan fisik untuk mengetahui temuan pastinya ya. Kemudian bagaimanakah pemeriksaan penunjang yang kita gunakan untuk menegakkan diagnosis ini? Biasanya akan diambil sampel darah lengkapnya ya, DL ini darah lengkap, kemudian dilakukan ronsen dada, kemudian dilakukan cek sputum ataupun pemeriksaan dengan pulse oximetri. Jadi inilah pemeriksaan penunjang yang biasanya digunakan untuk menegakkan kasus pneumonia ya. Kemudian bagaimanakah penata laksanaan pada pasien dengan pneumonia? Yang pertama, tingkatkan asupan cairan dan nutrisi sama dengan ISPA tadi ya. Kemudian pelaksanaan simptomatis juga sama. Jadi kita biasanya memberikan antibiotik yang sesuai dengan kasus pneumonia pada anak. Kemudian pengencer dahak dan bronkodilator. Lalu tingkatkanlah imunitas tubuh si pasien ya dengan istirahat yang cukup dan hindari polusi udara, dan jika kondisi semakin memberat maka kita bisa memberikan kolaborasi terapi oksigen tambahan pada pasien ya. Tentunya dengan kolaborasi dengan medis ya. Oke, itu penata laksanaan untuk pasien dengan pneumonia ya. Jadi kalian harus benar-benar memahami bahwa kasus pneumonia ini dan ISPA itu tidak beda jauh, hanya saja pneumonia itu jauh lebih berbahaya karena tanda gejalanya lebih berat pada pasien ya. Kemudian oke, kita lanjut ke asma ya. Kita lanjut ke asma.
Topik ketiga yaitu asma, masih saja kita dengan gangguan respirasi ya. Jadi kalau asma ini apa ada yang kena asma? Kalau ada yang kena asma pasti udah tahu ya kayak gimana itu asma dan serangannya seperti apa. Dan serangan itu diakibatkan karena terjadinya penyempitan pada jalan nafas ya akibat dari hiperaktivitas terhadap rangsangan tertentu yang menyebabkan peradangan. Dan penyempitan ini biasanya bersifat sementara, jadi tidak permanen. Nanti dia bisa dibuka sendiri. Hipersensitivitas itu dapatnya dari mana? Biasanya dari alergen ya. Biasanya pasien dengan asma ini memiliki alergi tertentu sehingga dia saat mengkonsumsi atau mendapatkan benda itu ya atau makanan itu dia akan menyebabkan munculnya respon asma ini dari si pasien ya. Jadi penyebab pertama biasanya memang alergen, kemudian infeksi, kemudian stres dan polusi udara ya. Jadi lagi-lagi polusi udara. Kemudian faktor risikonya bisa juga ada yang meneliti bahwa kemungkinan faktor genetik bisa menjadi salah satu faktor risiko. Jadi kalau ada orang tuanya yang asma, kemungkinan besar anaknya bisa saja terserang asma ya. Transmisinya ini tidak menular ya, jadi biasanya hanya genetik saja, jadi tidak ada orang asma yang menularkan ke orang lain. Hal ini terjadi pada anak usia kurang dari 5 tahun. Ya. Untuk prevalensi asma sendiri, ini bisa dilihat di sini ya. Dari 2013 ke 2018 terjadi penurunan dari prevalensi asma pada semua umur. Ya. Jadi bagus sekali ini kalau sampai menurun ya. Kemudian bagaimana sih asma tersebut? Ya, asma itu nah seperti ini kalian lihat ya, misalkan ini di bronkus yang akan membawa ke bronkiolus. Jadi dilihat kalau misalkan normal dia akan tampak seperti ini ya, mulus, tidak ada bercak, tidak ada sekret ya. Tapi kalau misalkan dia dengan asma dia akan seperti ini. Jadi lebih tertutup bronkusnya atau pipanya ya, salurannya inilah yang menyebabkan terjadinya serangan asma tadi atau asma attack tadi ya. Jadi dia berubah menjadi sesak nafas pasiennya. Kemudian ini WOC dari asma, nanti kalian bisa baca sendiri ya untuk WOC dari asma. Kemudian tanda gejala asma juga tidak beda jauh ya, tapi biasanya asma itu tidak ada sekret, tapi umumnya ada saja pasien yang ternyata ada sekret pada saluran nafasnya ya. Dan awalnya biasanya dilihat adanya batuk secara terus-menerus saat sedang bermain pada anak, kemudian batuk tidak hilang-hilang, ini kalian perlu untuk ditanyakan ya, atau mungkin bisa saja tiba-tiba dia mengi nafasnya atau wheezing tadi ya. Itu. Jadi kalian bisa lihat di sini tanda gejala apa saja yang terjadi pada pasien dengan asma. Ini klasifikasi asmanya ya, klasifikasi asma berdasarkan waktu dan pengobatan yang dipilih. Nah, asma untuk waktunya, days with symptoms atau harinya, biasanya kalau severe persistent dia continue sampai sekarang dia masih, jadi tidak hilang-hilang ya, berkelanjutan. Kemudian kalau moderate dia harian, jadi munculnya setiap hari gitu ya. Tapi kalau mild persistent itu lebih dari 2 minggu. Kalau mild intermittent itu kurang dari 2 minggu. Jadi ini berdasarkan durasi waktunya ya dari si kondisi asma ini. Dan ini kalian bisa lihat ada juga penggunaan spirometer atau peak flow meter pada pasien. Kemudian, pemeriksaan dan tata laksanaan asma, pemeriksaannya juga sama ya. Namun pada asma ini kemungkinan auskultasinya suara yang ditemukan adalah wheezing ya, karena ada sumbatan jalan nafas. Jadi pada semua sumbatan jalan nafas pasti saya isikan apa ya sumbatannya yang biasanya terjadi pada kasus-kasus ini gitu ya. Jadi ini kalian bisa lihat ya, salah satunya auskultasi yaitu wheezing. Kemudian pemeriksaan penunjang bisa dilakukan ronsen dada dan pulse oximetry ya untuk melihat bagaimanakah perfusi oksigennya ke jaringan dan untuk melihat adakah gambaran asma pada si pasien ya. Kemudian pelaksananya bisa tentunya kalau dia lagi serangan kita akan menerapkan prinsip airway breathing circulation yang kalian harus pahami ya supaya bisa lebih lekas menyelamatkan si pasien.
Kemudian penyelesaian simptomatik juga sama, ya. Kemudian hindari alergen tentunya pada kondisi asma ini dan hindari stres, ya. Pada kondisi berat kita dapat kolaborasi pemberian oksigen tambahan supaya perfusi oksigen ke otaknya juga bisa adekuat, ya. Oke, kita lanjut lagi, kita lanjut lagi ke masalah keperawatannya, ya. Maaf tadi ke stop share-nya. Masalah keperawatan apa yang mungkin muncul pada kasus asma? Nah, ini nggak banyak. Ini kalau pada kasus asma pasti sudah fokus ke sistem respirasi saja, ya. Dan masalah keperawatan pertamanya adalah ketidakefektifan bersihin jalan nafas sesuai yang tadi Ibu sampaikan, ya. Jadi pastinya tidak efektifan jalan nafas ini muncul karena pasti pada asma dia akan muncul mengi atau wheezing. Artinya ada suara nafas tambahan yang disebabkan oleh penyempitan jalan nafas. So, masalah prioritasnya pasti nomor 1 ini, ya. Kemudian intervensi keperawatannya apa? Sama kayak tadi ya, airway management. Nah, pada kondisi pasien-pasien asma dia biasanya bawa airway managementnya sendiri, yaitu inhaler. Jadi optimalkan dulu penggunaan inhaler itu untuk membuka jalan nafas pasien. Baru selanjutnya respiratory monitoring, ya. Nah, kita sampai pada topik terakhir pada sistem respirasi ini yaitu TBC, ya. Apa itu TBC? TBC itu adalah infeksi kronis yang disebabkan oleh adanya Mycobacterium tuberculosis. Jadi sesuai dengan namanya ya, sesuai dengan nama penyakit bakterinya kita kasih nama penyakitnya. Nah, penyakit ini tentunya menyerang paru-paru, kan tetapi organ-organ lain juga bisa ikut terdampak biasanya. Makanya ada TB tulang, ada TB ginjal gitu biasanya ya. Dan penyebabnya seperti tadi ya, Mycobacterium tuberculosis, faktor risikonya bisa imunitas yang rendah, khususnya pada pasien-pasien dengan HIV/AIDS. Itu sangat rentan sekali terjadi terserang TBC ini. Ya, transmisinya melalui droplet dan sering terjadi pada anak usia kurang dari 2 tahun. Biasanya ditularkan oleh orang dewasa dengan riwayat kontak. Jadi hati-hati makanya ya. Nah, ini gambaran TBC. Ini sistem respirasi ya, udah paham ya. Jadi bakterinya masuk, nanti akan terjadi gambaran seperti ini. Jadi banyak bercak-bercak putih ya pada paru-paru pasien. Epidemiologi sendiri kalian bisa lihat di sini ya, bahwa kondisi TB itu juga cukup banyak di Indonesia dan banyak juga terjadi pada anak usia kurang dari 15 tahun ya. Tanda gejala TBC itu seperti apa saja? Ini diantaranya ya, terjadi batuk yang lama. Jadi khas sekali pada TB itu batuknya tidak hilang-hilang selama lebih dari 3 minggu. Demam bisa lebih dari 2 minggu juga. Jadi demamnya bisa naik turun ya. Dan berat badannya yang cenderung menurun. Itu adalah tanda gejala yang khas sekali dari TB ya. Kemudian pemeriksaan penata laksanaan TBC bagaimana? Nah, pemeriksaannya sama dengan sebelumnya ya, anamnesa, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisiknya juga mirip yang sebelumnya. Dan untuk pemeriksaan penunjang, pada TBC kita lakukan ronsen dada, yang sangat perlu pasti ronsen dada untuk melihat gambaran dari parunya. Kemudian pulse oximetry, uji tuberkulin, kemudian Mantoux test, kemudian DL, dan kultur sputum ya. Ini adalah pemeriksaan yang untuk menegakkan diagnosis dari TBC itu sendiri ya. Kemudian bagaimanakah penata laksanaan pada pasien TBC? Pelaksanaannya mirip ya dengan yang tadi, jadi tetap airway breathing circulation, kita lihat bagaimanakah kondisi pasien. Lalu kita melakukan penata laksanaan simptomatis, kolaborasi dengan dokter, jadi apa keluhannya kita berikan obat yang sesuai dengan keluhan si pasien. Kemudian orang tua diharapkan berperan serta dalam memberikan OAT. OAT adalah obat anti TBC ya. Jadi ini yang harus benar-benar rutin diberikan setiap hari, jangan sampai anaknya resisten terhadap obat akibat dari putus obat itu. Kemudian tingkatkan asupan nutrisi dan cairan. Ini juga penting karena tadi ya salah satunya tanda gejalanya adalah penurunan berat badan yang signifikan pada kasus TBC ini. Oleh karena itu, orang tua khususnya ibu harus dapat meningkatkan asupan nutrisi dan cairan yang adekuat untuk si anak ya. Jika kondisi berat, tentunya kita kolaborasi pemberian oksigen tambahan dan pengencer dahak ya. Ini kalian bisa baca sendiri obat anti TBC itu apa saja ya golongannya, ada yang isoniazid, ada rifampicin, dan
Kalian bisa baca sendiri nanti ya. Dan pada pemberian obat anti TBC ini diperlukan PMO atau pengawas minum obat. Ya, ingat PMO, pengawas minum obat. Di mana orang tua bisa dijadikan PMO dari si pasien, ya. Oke, untuk masalah keperawatan dari TBC yang muncul apa saja? Di antaranya, pastinya pada sistem respirasi, bisa saja muncul pada termoregulasi juga, kemudian nutrisi, dan terakhir keamanan. Ya, masalahnya urutannya masih sama untuk prioritas ya. Pada TBC juga bersihan jalan nafas yang menjadi prioritas, karena memang biasanya pasien TBC itu ada sekretnya. Ya. Untuk intervensi keperawatan juga sama, yaitu airway management dan respiratory monitoring, dan sisanya juga sama ya. Diharapkan adanya proteksi. Ya, jadi pada pasien-pasien yang kondisinya membaik, biasanya pasien sudah boleh pulang ya, tapi kita harus tetap lakukan proteksi ya terhadap infeksi. Proteksi terhadap infeksi, karena TBC ini sangat menular juga ya, apalagi kalau imunitas kita sedang turun. Kemudian pencegahan jatuh, karena pada pasien anak itu resiko jatuhnya tinggi, jadi kita harus menerapkan juga pencegahan jatuh, ya. Jangan lupa manajemen nutrisi dengan baik juga, ya. Oke, itu untuk materi Ibu pada topik yang pertama. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian tanyakan pada kolom chapter yang Ibu buka untuk sesi diskusi, ya. Kita akan lanjut ke presentasi pada topik yang kedua, ya. Bye-bye.